Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kamis Menanti episode yang kelima. Kali ini kita bakal bahas soal mana suara bareng sama ketuanya langsung nih. Boleh nih perkenalan? Baik, terima kasih Tesri. Kenalkan mungkin ya, nama saya Muhammad Fitian Maulana Unila, mahasiswa dari semester 7. Dan kebetulan juga saya diberikan amanah untuk memegang ketua BSO Mana Suara Choir. Seperti itu. Mungkin saya juga ditemanin sama teman-teman Mana Suaranya juga di sini. Ada Teh Wada. Halo semuanya. Sama Ari ya. Halo. Oke nih. Boleh nih jelasin dikit soal Mana Suara itu apa nih? Mana Suara sendiri itu adalah sebuah kelompok paduan suara mungkin yang dinaungin sama bidang seni dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Dan kebetulan nih dari bidang seninya memfasilitasi dari TOM-nya itu sendiri. TOM itu Talent of Management. Ada yang pertama ada kabaret, ada seni tari, ada juga akustiknya seperti itu. Nah kebetulan saya yang dipegang untuk memberikan tanggung jawab sebagai ketua di paduan suara ini tersebut, yang disebut sama BSO Badan Seni Otonom Mana Suara Choir. Jadi Mana Suara ini salah satu kegiatan paduan suara yang ada di jurusan manajemen nih. Iya betul Tesri. Kalau boleh tahu anggotanya ada berapa nih sekarang? Nih untuk sekarang mungkin ya anggota aktifnya, karena kan maksudnya itu kita juga masih ada hubungan, masih ada ya kayak sama alumninya sendiri gitu, yang dulunya anggota Mana Suara gitu bisa dibilang tetap jadi anggota. Cuman sekarang anggota aktifnya itu yang terdiri dari mahasiswa aktif kurang lebih ada 30 orangan lah gitu. Jadi lumayan banyak banget nih yang udah ada tergabung dalam Mana Suara nih. Boleh dijelasin gak sih sejarah Mana Suara seperti apa? Untuk sejarah Mana Suaranya sendiri, mungkin Mana Suara dibentuk pada tahun 2016 gitu ya, pas sama Afarhan, dan langsung jadi ketuanya. Nah setelah dari Afarhan, kan Afarhan dari tahun 2016 sama 2017, terus dilanjut sama Mas Arif dari tahun 2017 sampai 2018, terus dilanjut lagi sama Teh Jihan dari tahun 2018 sampai 2019, dan lanjut lagi sama saya sendiri dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke nih, jadi udah banyak banget yang memimpin nih kegiatan paduan suara atau Mana Suara nih. Ya alhamdulillah. Oke nih, udah banyak banget sejarah-sejarah yang udah diceritain sama ketuanya langsung nih. Sekarang pengen nanya tentang prestasi Mana Suara nih seperti apa? Pasti banyak banget nih. Aduh, buat prestasi mungkin teh ya malu sebenarnya, cuman ya gak apa-apa lah kalau misalkan memaksa harus dijawab mah. Jadi gini, pertama saya jelasin dulu mungkin buat perlombaannya itu. Kebetulan kita cuman baru mengikuti dari UCF itu singkatan dari UIN Choral Festival yang diadakan oleh PSM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah yang pertama itu pada UCF pada tahun 2017, yang lombanya itu antar jurusan yang ada di UIN Bandung. Nah itu tuh kebetulan alhamdulillah kita mendapatkan juara 3 dan juga juara favorit. Nah, terus selanjutnya masih di UCF juga pada tahun 2018 itu beda lagi, bukan antar jurusan tapi antar universitas se-Bandung Raya. Nah itu tuh kita alhamdulillah juga mendapatkan juara 2, juara favorit, serta juara umum seperti itu. Dan terakhir kemarin yang tahun 2019 itu kita ngedapetinnya nah kalau 2019 tuh beda lagi, bukan se-Bandung Raya tapi se-universitas, antar universitas se-Jawa Barat seperti itu. Maaf teh aku grogi soalnya banyak ting prestasinya ini. Nah, keren banget. Untuk yang terakhir Universitas Jawa Barat itu kita meskipun cuman mendapatkan juara favorit, kita juga kalau misalkan dalam raihan poin itu kita ada di posisi kelima. Cuman ngelihat dari lawan-lawannya kita cukup berpuas diri gitu, karena maksudnya itu kita Mana Suara nih yang sekelas hanya suara jurusan bisa mengalahkan beberapa
paduan suara mahasiswa yang tingkatnya universitas bukan jurusan itu kan ya sangat berpuas diri lah gitu, meskipun ada banyak beberapa perbaikan, mungkin ada beberapa evaluasi yang harus ditingkatkan lagi ke depannya. Seperti itu mungkin teh untuk prestasi. Keren banget nih, udah banyak banget kejuaraan yang dijuarai sama Manasuara nih. Nah, Kada udah sering banget nih juara di berbagai lomba-lomba nih. Pasti ada nih kayak latihan-latihan sebelumnya seperti apa nih? Pasti persiapannya banyak banget nih. Untuk persiapan sendiri mungkin ya dari teman-temannya, kita sebelum misalkan ada pemberitahuan lomba nih ya, kita persiapan untuk mengikuti perlombaan tersebut tuh kurang lebih dari 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Nah, maksudnya itu kita pertama dari pemilihan lagu, dari kayak kostum juga, terus dari latihannya itu kita dididik militan oleh pelatih kita yang kebetulan dari pertama sampai sekarang belum pernah diganti juga gitu. Terima kasih untuk Bang Dedin Sahrudin yang telah melatih kami tanpa kenal lelah ya. Sangat berterima kasih intinya, karena maksudnya tuh demi mencapai sebuah tujuan itu ya emang kita harus banyak sekali yang kita korbankan itu, dari untuk yang utamanya tuh kayak waktu gitu. Kita sampai bener-bener lupa waktu gitu, apalagi kalau misalkan kita lagi libur kuliah nih ya, kita latihan dari pagi banget sampai dari gelap ke gelap lagi lah, intinya mah kayak gitu. Setiap hari kita cuma dikasih libur dan cuma sehari doang kayak gitu. Berarti sangat-sangat preparing banget nih untuk latihannya sendiri. Untuk jadwal latihannya sendiri seperti apa nih? Apa setiap hari atau bagaimana? Karena dari anggotanya sendiri banyak yang memiliki kesibukan lain. Contohnya kayak ada anggota yang emang ikut di kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan juga, terus ada yang punya organisasi di luar juga, ada kegiatan di luar juga. Jadi untuk rutinitas nih kayak misalkan nggak ada kegiatan apa-apa, nah kita belum bisa ngejadwalin kapan-kapannya. Cuman dari 1 minggu itu minimal 1 kali lah kita kumpul untuk ngebahas kayak metode latihan kita ataupun selebihnya kayak gimana. Nah, karena kita baru ngelakuin latihan itu di saat misalkan ada kegiatan kayak lomba nih 3 bulan, kita benar-benar nyetop kegiatan yang lainnya, kita fokus ke Manasuara. Begitupun di saat misalkan ada kegiatan dari acara-acara himpunan kayak ngisi pembukaan acara program kerja yang diadakan oleh himpunan. Nah, kita baru latihan sebulan sebelumnya kayak gitu. Kalau misalkan rutinitas tuh ya dikarenakan dari teman-teman Manasuaranya itu sendiri ada kesibukan lain, kita belum bisa bikin kerutinitasan itulah kayak kan kalau misalkan kalau futsal itu kan seminggu sekali gitu kan misalkan itu. Kalau misalkan ini ya harus terus juga sih sebenarnya, biar gak lupa nada, biar gak lupa lagunya kayak gitu. Oke nih, jadi tetap ada penjadwalan untuk latihan ya, walau tidak setiap minggu. Iya betul. Nah, untuk latihannya sendiri tentang suaranya seperti apa sih latihannya? Untuk kita sebut dari awal aja mungkin ya. Jadi di saat misalkan teman-teman baru masuk nih ke Manasuara, nah kita nggak langsung milih kayak mau di mana, kita ditentuin dulu sama pelatih, dites dulu sama pelatih, kita cocoknya di amplitude mana nih. Nah, amplitude bagian-bagian suara kayak kalau misalkan dari cowok itu ada tenor, ada bass. Nah, terus kalau dari ceweknya itu ada sopran sama alto. Nah, kita tuh dites dulu sama pelatih. Kalau misalkan kita cocoknya nih posisi apa, nah baru kita dimasukin di sana. Kita latihan per amplitude tersendiri. Nah, sebelum mulai latihan mungkin Teh Wada silahkan. Iya, biasanya itu sebelum latihan kita tuh latihan dulu vocalizing ya. Kalau misalkan di olahraga mungkin kita lebih ke pemanasan, kayak gaya-gaya pemanasan olahraga. Cuman kalau di Manasuara itu kan diolah itu suara. Nah, yang diolah itu melalui latihan vocalizing. Biasanya kita kayak berdesis itu tuh bisa selama misalkan 20
detik. Nah itu tuh namanya expanding breathing. Nah kalau misalkan ada juga tuh yang cuman sebentar 5 detik, itu namanya expanding breathing power. Terus juga kalau misalkan capek, ada juga tuh latihan yang namanya breathing power. Itu sih mungkin kalau ingin tahu lebih jelasnya itu kayak gimana latihannya, boleh nih nanti langsung masuk ke Panas Suara kayak gitu. Wah, ternyata banyak banget yang harus dipersiapin. Latihan-latihannya juga pasti seru banget. Seru banget. Nah, untuk Panas Suara sendiri pernah tampil di mana aja sih? Biasanya sih kita tuh tampil di acara inti, misalnya kayak di manajemen jurusan kita sendiri gitu. Contohnya kayak misalkan ada acara apa dari proker apa, kita masuk nyanyi membawakan himne manajemen ataupun Indonesia Raya. Itu mungkin yang formalnya di jurusan. Tapi kalau misalkan pernah juga nih kita diundang di luar, itu tuh tapi bukan hanya jurusan manajemen aja, bukan dari Panas Suara Choir aja. Jadi dari Sevisip dulu itu kan maksudnya ada juga paduan suara sosiologi, administrasi publik. Nah kita tuh digabungkan jadi paduan suara FISIP. Terus kita juga diundang di Hotel Savoyuman. Waktu itu juga kita bawa lagunya itu Bubui Bulan sama apalagi ya saya lupa. Itu sih yang saya ingat, Bubui Bulan. Oke, lanjut mungkin dari Kang Bagoy. Ini mungkin untuk di Dinas Natalisnya sendiri. Nah kita kayak nampilin sesuai sama temanya sendiri, tema dari Disnatalis sendiri. Nah, kayak terakhir kemarin nih yang di Disnatalis yang ke-11 tahun 2019 pada Desember, kita ngebawain temanya itu Nusantara. Jadi kita ngebawain beberapa medley dari lagu-lagu Nusantara, dan ada satu lagu lagi yang emang nunjukin kecintaan kita kepada tanah air, karena kan Disnatalis tahun kemarin tuh mengusung tema Nusantara, seperti itu mungkin. Oke nih, jadi udah banyak banget penampilan Panas Suara di kegiatan manajemen, baik di luar juga nih. Iya, alhamdulillah, Sri. Aduh. Nah, udah banyak banget yang dibahas sama Panas Suara. Mungkin teman-teman nanti ada yang tertarik untuk gabung sama Panas Suara. Boleh nih dijelasin seperti apa pelaksanaan opreknya sendiri. Untuk open recruitment-nya sendiri buat teman-teman nih yang tertarik untuk masuk Panas Suara, nanti dari Teh Wada mungkin akan menyediakan link pendaftaran dari kan, karena kita masih di masa pandemi ini belum bisa melaksanakan kegiatan secara offline ya, jadi untuk mungkin secara online terlebih dahulu. Nah kita menyediakan link pendaftaran tersebut sehingga teman-teman bisa daftar. Untuk info lebih lanjutnya lagi bisa di personal chat seperti itu mungkin. Oh ya, satu lagi teman-teman yang khususnya dari manajemen wajib ikut Panas Suara ya, kalau nggak bisa ditenggelan nih. Aduh, karena ini memang bagus banget nih kegiatannya, prestasinya. Nah, jadi untuk temen-temen nih yang mau bergabung di Panas Suara boleh banget nih, soalnya untuk di Panas Suara sendiri ini jangan teman-teman nih yang misalkan tertarik pengen ikutan, jangan ada ngerasa insecure. Ya, ada ngerasa insecure kayak suara aku mah jelek, suara aku mah gak bagus dan lain-lain. Enggak. Kita di sini gak butuh suara bagus. Kita di sini butuh konsistensi kalian, butuh loyalitas kalian gitu. Maksudnya tuh ya saya pribadi juga gak ngerasa bagus, teman-teman juga sama gitu. Semuanya di sini gak ada yang ngerasa orang bagus ya atau gimana, enggak. Jadi kan kita latihan bareng-bareng, karena paduan suara itu bukan nyanyi solo, tapi paduan yang dipadukan dari berbagai macam suara. Jadi teman-teman sendiri yuk jangan sampai ada pikiran kayak gitu, langsung nanti dikirim linknya, teman-teman ikut ya. Nah bener nih, karena kita pada dasarnya kan belajar nih. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut Panas Suara boleh banget nih. Oh iya, untuk Panas Suara sendiri punya Instagram gak nih? Oh iya, untuk Instagramnya ada, teman-teman silakan follow ya. Panas Suara _choir, nanti boleh di follow teman-teman. Oke nih, udah banyak banget yang dibahas bareng tadi Kang Bagoy dan juga Teh Wada dan Ariel juga tentang Panas Suara, tentang gimana Panas Suara latihan, kemudian kejuaraannya, udah banyak banget yang dibahas. Dan untuk teman-teman dan masyarakat manajemen yang punya suara emas, boleh banget nih untuk ikutan Panas Suara. Dan jangan lupa juga follow Instagram Panas Suara @manassuara_choir.
Dan podcast kami nanti aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast.